Selamat datang. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir hari ini. Sehubungan dengan pengumuman Perdana Menteri Koisu, maka kita di sini akan membahas susunan anggota seluruh badan yang akan mengatur masa depan Indonesia. Apakah badan BPUPKI yang Anda maksud? Tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan usulan Bung Karno. Kita harus segera menyusun susunan anggota untuk badan ini. Saya juga setuju. Saya pikir kita harus membentuk badan yang terdiri dari para pemimpin nasional yang terpilih secara demokratis. Baik, Bu. Saya mengusulkan agar kita memilih ketua dan wakil ketua BPUPKI. Siapa yang ingin mencalonkan diri? Saya siap mencalonkan diri sebagai ketua BPUPKI. Dan saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua. Saya setuju dengan usulan Bung Rajiman dan Bung Cokro. Baiklah, kita akan melaksanakan pemilihan sekarang. Siapa setuju dengan pencalonan Bung Rajiman dan Bung Cokro? Baiklah, dengan demikian Bung Rajiman terpilih sebagai ketua BPUPKI dan Bung Cokro terpilih sebagai wakil ketua BPUPKI. Baik, Bung. Rapat pembentukan BPUPKI kali ini kita tutup. Terima kasih, Bung. Silakan duduk, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini saya akan memulai sidang BPUPKI. Saudara-saudara, dengan kertas ini saya akan menyampaikan. Sekarang saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia supaya negara kita ini semakin sempurna kemerdekaannya. Barangkali ada saudara-saudara yang berniat mengusulkan gagasan mengenai dasar negara. Silakan, Bu Yamin. Saya berniat mengusulkan dasar negara itu. Saya pun ingin mengusulkan dasar negara itu. Saya juga ingin mengusulkan dasar negara itu. Terima kasih saudara-saudara berniat mengusulkan, tetapi harap bergantian untuk itu. Saya urutkan mulai dari Muhammad Yamin, lalu Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pertama-tama, marilah kita dengarkan pendapat yang akan dikemukakan oleh Tuan Muhammad Yamin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara bersedia mendengarkan usulan dasar negara yang hendak saya usulkan. Usulan mengenai dasar negara yang hendak saya sampaikan ialah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Kelima dasar tersebut saya beri nama Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Demikian usulan mengenai dasar negara dari saya, mohon untuk dipertimbangkan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran yang bagus, Saudara Muhammad Yamin. Usulan Anda tersebut akan kami pertimbangkan. Namun kita tunggu usulan dari Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Untuk sidang hari ini kami nyatakan berakhir dan akan dilanjutkan sidang berikutnya pada tanggal 31 Mei 1945. Hari ini sidang pertama di hari kedua BPUPKI saya buka, dan mari kita dengarkan usulan yang akan disampaikan Dr. Supomo. Kepada beliau kami persilakan menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Rajiman selaku Ketua BPUPKI beserta anggota-anggota sidang lainnya yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengusulkan pendapat dalam kertas ini. Pemikiran yang akan saya sampaikan berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia Merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Demikian usul-usul dasar negara dari saya. Mohon untuk dijadikan pertimbangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usulan yang sangat memotivasi. Kita tunggu usulan dasar negara berikutnya pada esok hari dari Bung Karno. Demikian rapat hari ini saya tutup. Terima kasih. Hari ini sidang pertama
Hari ketiga BPPKI saya buka dan mari kita dengarkan usulan yang akan disampaikan Insinyur Soekarno. Kepada beliau kami persilakan menyampaikan pendapatnya. Terima kasih Bung Kaji. Usulan saya tentang dasar negara saya sampaikan pada lembaran terkasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengungkapkan pemikiran saya mengenai dasar negara. Usulan saya ini mohon didengarkan dan dipertimbangkan dengan baik. Berikut usulan yang akan saya sampaikan. 1. Kebangsaan Indonesia, nasionalisme. 2. Kemanusiaan, internasionalisme. 3. Mufakat demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara yang telah saya usulkan bilangannya, saya namakan dasar negara ini sesuai petunjuk dari Tuhan Agung saya dengan nama Pancasila. Sila artinya asas. Dari kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Sekian dari saya, terima kasih. Kita yang bagus Insinyur Soekarno. Para hadirin sekalian, 3 hari ini para anggota BPPKI telah menyampaikan usulannya mengenai dasar negara Indonesia. Selanjutnya usulan-usulan tersebut akan dipertimbangkan para anggota BPPKI yang lainnya. Dan hari ini saya nyatakan David. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas usulan mengenai dasar negara dan kami pada masa reses telah membentuk panitia kecil bernama Panitia 9 yang telah merumuskan rumusan dasar Pancasila. Berikut saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar Pancasila tersebut oleh Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta. Demikian hasil musyawarah kami. Siapa yang hendak mengusulkan atau memberi usul mengenai rumusan ini? Lalu yang kedua, saya membutuhkan suara Pak hadirin bagaimana dengan bentuk negara kita akan bentuk republik atau kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para hadirin yang telah hadir hari ini. Saya ingin menyampaikan mengenai hasil kerja kami para panitia perancangan Undang-Undang Dasar. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Kami, pemerintah Jepang, telah memutuskan untuk memberikan kawasan Indonesia kemerdekaan. Untuk itu, kami membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan setelah persiapannya selesai, kita dapat melakukannya. Dan seluruh wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Beginning to tick away. A brief pause. Jepang telah menyerahkan kekuasaan pada sekutu. Aku harus beritahu Bung Karno dan Bung Hatta secepatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar apa yang bangun kemari, Bung? Silakan masuk. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa-apa. Silakan duduk. Begini Bung Hatta, Jepang telah menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Saya dengar berita ini dari radio tadi siang. Lalu bagaimana
kelanjutan kemerdekaan kita, Bung. Ya, saya sudah mendengar berita ini. Bukankah soal kemerdekaan negara sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi, Bung, bukankah kemerdekaan Indonesia kali ini lebih baik dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa yang Bung Syarin maksud seperti itu? Begini, Bung. PPKI adalah bentukan Jepang. Lalu, jika kita melalui PPKI dalam rangkaian kemerdekaan Indonesia, sekutu akan menyebutkan kita bahwa Indonesia adalah buatan Jepang. Maka dari itu, bukankah lebih baik kita laksanakan memproklamasikan Indonesia atas nama bangsa Indonesia ini sendiri? Namun tidak semudah itu. Bagaimana kalau kita harus berdiskusi dulu dengan Bung Karno? Baiklah, silakan, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Apakah hari ini saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Anda, Bung? Ada beberapa hal yang ingin kami bahas bersama Anda. Tentu saja. Silakan, saya tunggu kedatangan Anda, Bung. Baiklah, terima kasih, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Bung? Beliau mengizinkan. Mari kita berangkat. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Hatta, ada perlu apa kemari, Bung? Saya ingin menemui Bung Karno. Oh, beliau ada di ruang kerjanya. Silakan menemui beliau sendiri. Silakan masuk, Bung. Permisi. Iya. Assalamualaikum, Bung. Benar. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Mengapa kalian kemari? Ada perlu apa? Saya ingin menyampaikan berita penting. Berita apa itu, saya? Begini, Bu. Hari ini kita harus segera memproklamasikan bangsa Indonesia sekarang juga. Saya tidak bisa bertindak sendirian, saya. Itu adalah hak PPKI. Saya alangkah jangkanya jika saya bertindak sendirian tanpa PPKI saya ketua. Kita telah menunggu terlalu lama, Pak. Rakyat Indonesia semakin tidak sabar dan ingin segera merdeka. Kita tidak boleh memberikan kesempatan ini terlewat begitu saja. Saya memahami perasaan Anda, Bung. Tapi kita tidak boleh bertindak ceroboh. Maaf. Ayo, Bung, sekarang ini juga lah kita kibarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran pada hari. Tidak usah menurut potong kalian sekarang. Sudahlah. Tak baik berdengar seperti ini. Mari duduk dan bicarakan baik-baik. Dan juga Wikan, kita tidak boleh ceroboh. Jika itu maumu, mengapa engkau tidak melakukannya sendiri dan meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan mencurigai orang-orang yang dipropaganda seperti orang-orang Ambon. Ini karena benar, Bung. Lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan negara kita, sedangkan kita bisa memerdekakan negara kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bertahan setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang semuanya. Tak baik Anda bertengkar di malam hari seperti ini. Saya memahami perasaan saudara-saudara, tetapi saya tidak dapat melakukan permintaan saudara-saudara karena saya khawatir akan menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk segera melakukan proklamasi. Apa yang harus kita lakukan?
Kita culik saja Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melakukan proklamasi. Apa? Diculik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat yang aman dari tentara Jepang. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan bawa mereka? Rengas Dengklok. Setuju. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita menempatkan Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk hal ini akan saya hubungi Subeno. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan memberikan kami tempat untuk menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta? Baiklah, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jauh Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Hatta? Secepatnya, bagaimana kalau besok subuh? Setuju? Setuju. Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Baiklah, setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bung, ada harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Kita akan ke Rengas Dengklok, Bu. Karena ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Lagi sekalipun rakyat akan menyerbu kota. Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda juga, Bu. Baiklah. Bung Karno. Sebentar. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Kami para pemuda sudah sepakat untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok sekarang juga. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Kenapa di sini begitu ramai? Guntur sangat takut mendengar kalian. Ini nih Mas, mereka ingin membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bung. Lalu bagaimana denganku dengan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak ingin berpisah dengan mereka. Jika kalian membawa aku, bawa mereka juga. Baiklah, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda ke Rengas Dengklok, tetapi kalian harus ikut kami sekarang juga. Baiklah. Nih. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kamu ada di sini. Iya, mereka membawa kemari. Apa mereka membawa Fatma dan Guntur juga? Iya, benar. Ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bu. Ini saatnya tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kamu itu mudah terpercaya berita itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda sepakat untuk memerdekakan kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bu. Apabila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bu. Ada apa saling? Mengapa engkau terengah-engah? Ada Subarjo, dia memasang-masang dan ingin menemui Soekarno. Baiklah, aku akan menemuinya. Karena tidak bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemui mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak hadir. Oleh karena itu, aku ingin menjemput mereka. Tidak bisa kok Anda tidak membawa mereka? Mengapa? Karena kami para pemuda sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, kalau begitu izinkan saya masuk terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Silakan, Bung. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal, Bung. Selain itu, saya ingin menyampaikan berita bahwa Jepang telah mengakui kekalahannya terhadap Sekutu.
Jadi, berita tersebut benar apa adanya? Iya, benar. Bukannya saya dan Syaril sudah memberitahu, Bu, tapi saya masih belum percaya, Ta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita segera proklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, dari tadi Guntur menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa mereka pulang? Tidak! Saya berjanji akan menjaga mereka dengan darah nyawa saya. Apakah kau bisa mengangkat janjimu? Tentu saja. Baiklah. Baiklah, terima kasih, Kak. Baiklah. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maida untuk membahas proklamasi. Baiklah, Bung. Tapi tunggu, saya ingin mengantar istri dan anak saya pulang terlebih dahulu. Silahkan, Bung. Kami akan mengantarnya. Baik, Bung. Saudara-saudara, bagaimana? Apakah ada yang usul mengenai bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Hal-hal yang mengenai tentang kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, Perwakilan Bangsa Indonesia. Dari mana? Apakah setuju semua? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir hari ini? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Saya ini, tolong kau perhatikan naskah ini. Siap. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik, Bung. Karena Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Baik, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. PM dia, siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskah dulu. Silakan. Baik, Bung. Ya, tolong perbanyak naskah ini lagi dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Indonesia tanah air beta pusaka. Hadirin sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Bahkan di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan Indonesia tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita telah menyadarkan diri kepada mereka. Tapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri dan kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkan proklamasi kami.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Merdeka! 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 Di dunia. Bung Adam, maaf mengganggu waktumu. Apakah Anda sudah mendengar isu yang sedang ramai dibicarakan saat ini? Isu apa yang kamu sebut? Jadi begini, Bung. Jadi, para rakyat Indonesia yang berada di timur sana, terutama yang beragama Kristen dan Katolik, mereka keberatan dengan Pancasila-sila yang pertama, yang dimana sila tersebut tidak bisa dipisahkan dari pembukaan UUD. Benarkah begitu di sini? Benar, Bung. Bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa jika apabila syariat-syariat Islam dimasukkan ke dalam pembukaan UUD, mereka tidak akan mau bergabung ke dalam Republik Indonesia. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Setelah ini informasi ini akan saya sampaikan kepada anggota yang lain dan akan didiskusikan lagi mengenai Pancasila dari bunyi pertama. Baiklah, Bung. Saya pamit mundur dulu. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara telah meluangkan waktu. Di sini saya mengumpulkan para hadirin untuk membahas mengenai bunyi dari sila pertama dari Pancasila. Terima kasih. Mengapa begitu, Bung? Karena isi dari sila pertama kita, rakyat timur menolak untuk bergabung ke Republik Indonesia apabila syariat Islam masuk ke dalam Undang-Undang Dasar. Maka dari itu saya mengumpulkan hadirin sekalian untuk merevisi lagi sila pertama dari Pancasila kita. Jika hal tersebut memang benar adanya, maka saya setuju untuk melakukan revisi tersebut. Terlebih hal itu untuk menghindari perpecahan di negara kita. Saya juga setuju. Baiklah, terima kasih saudara-saudara. Maka akan kita ganti apa 7 kata tersebut? Menurut saya, apa kita sisakan saja bagian ketuhanan saja? Bagaimana? Saya rasa kurang tepat jika hanya seperti itu. Bagaimana dengan ketuhanan yang Maha Esa? Baiklah, saudara-saudara, terima kasih. Maka sudah kita sepakati untuk mengganti 7 kata tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana? Saya setuju, Bung. Saya juga setuju. Saya juga, Bung. Selamat pagi semua. Di sini kita akan memulai sidang BPKI untuk membahas dan menentukan masa depan Indonesia. Bunyi sila pertama telah kita ganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan perubahan ini apakah ada yang keberatan? Dalam rapat kali ini kita harus membuat keputusan yang penting dan kita harus membuat konstitusi yang baik dan pemimpin yang baik untuk memimpin bangsa Indonesia. Saya setuju, Bung Karno. Konstitusi kita harus menjamin hak rakyat dan mengatur sistem pemerintahan yang baik. Betul, Bung Hatta. Kita juga harus memilih pemimpin yang baik dan berpengalaman untuk memimpin Indonesia ke masa depan yang baik. Saya setuju dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Kita harus memastikan bahwa konstitusi dan pemimpin yang kita pilih adalah yang terbaik untuk Indonesia. Apakah ada yang ingin menambah pendapat atau memiliki pendapat lain? Saya ingin menekankan pentingnya peran perempuan dalam proses ini. Perempuan memiliki hak yang sama, yaitu memilih konstitusi dan memilih kepimpinan. Saya setuju dengan Ibu Fatmawati. Perempuan juga diberi hak yang sepantasnya dalam hal ini. Terima kasih, Bu Fatmawati. Kami akan memastikan bahwa perempuan akan terlibat secara aktif dalam proses ini. Apakah yang lain ingin menambahkan? Saya ingin menekankan pentingnya memperhatikan keberagaman budaya dan agama di Indonesia dalam pembentukan konstitusi dan pemilihan pemimpin. Saya juga setuju, Bung. Kita harus memastikan pentingnya konstitusi, kita menghormati dan melindungi keberagaman dan agama di Indonesia. Kita lanjutkan dengan pemilihan pemimpin negara kita. Mohon izin, Bung, saya mau mengusulkan bagaimana kalau untuk presidennya adalah Bung Karno dan wakilnya adalah Anda. Saya setuju dengan usulan Anda. Saya rasa Bung Karno dan Bung Hatta cocok untuk mengemban tugas ini. Saya juga setuju. Bahkan di dalam teks proklamasi pun Bung Hatta dan Bung Karno yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah hadir pada sidang kedua. Dalam sidang kali ini kita membahas tentang pembagian wilayah beserta gubernur dan departemennya sekalian. Apakah saudara ada pendapat atau saran? Silakan, Bu. Bagaimana kalau kita membagi dengan menjadi 8 wilayah, Bu? Apa saja itu, Bu? Yang pertama, Sunda Kecil dengan gubernur Gusti Ketut Puja Suroso. Jawa Barat dengan gubernur Sutarjo Karto Hadi Kusumo. Jawa Tengah dengan gubernur R. Panji Suroso. Jawa Timur R.A. Suroso. Sumatera gubernurnya Teuku Muhammad Hasan. Kalimantan Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Maluku gubernur Dr. G.S.S.J. Latuharing. Dan Sulawesi gubernur Mr. J. Ratulangi. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas usulannya, Bung Hatta. Bagaimana? Apakah saudara-saudara semua setuju? Setuju. Baiklah, untuk departemennya apakah saudara-saudara ada saran atau pendapat? Saya. Baiklah, kita mulai dulu dari Subarjo. Silakan, Subarjo. Saya mengusulkan perlu ada 12 kementerian kabinet dalam negara untuk menjalankan tugasnya. Selain itu perlu dibentuk pula 4 kementerian negara dan departemen. Bagaimana? Apakah ada yang mau mengusulkan kandidatnya? Saya bisa mengusulkan beberapa kandidatnya, Bu. Sebentar. Pertama, Departemen Keuangan oleh Maramis. 2. Departemen Perhubungan oleh Abikusno Cokro Sujoso. 3. Departemen Kehakiman oleh Supomo. 4. Departemen Pengajaran oleh Jajar Dewantara. 5. Departemen Pekerjaan Umum oleh Abikusno Cokro Suroso. 6. Departemen Sosial oleh Iwa Kusuma. Mungkin yang lain bisa menambahkan pendapat kandidatnya. Permisi, Bu. Izinkan saya menambahkan usulan Anda. Yang pertama, Departemen Luar Negeri oleh Mr. Ahmad Subarjo. Yang kedua, Departemen Dalam Negeri oleh RAA Wiranata. Yang ketiga, Departemen Kesehatan oleh Dr. Buntaran Martokumojo. Yang keempat, Departemen Kemakmuran oleh Insinyur Surahman Joko Disurjo. Mungkin untuk sisanya ada yang mau mengusulkan bagaimana? Saya mau menambahkan 2 kandidat berikutnya. Bagaimana dengan Departemen Keamanan Rakyat oleh Supri Jadi dan Departemen Penerangan oleh Mr. Amir Saifuddin. Dengan demikian ada 12 kementerian kabinet. Bagaimana saudara-saudara, setuju? Setuju. Baiklah, kemudian apa ada yang mau memberi usulan untuk 4 menteri dan departemen berikutnya? Saya bisa menambahkan usulan. Bagaimana dengan R.U. Iskandar Dinata, Wahid Hasim, Mr. R.M. Sartono, dan Dr. M. Amir sebagai kandidat untuk mengisi 4 menteri non-departemen tersebut. Baiklah, apakah saudara-saudara semua setuju? Setuju. Rapat kali ini kita nyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sidang PPKI Digital. Hari ini kita akan membahas beberapa isu penting terkait pembentukan konstitusi negara kita. Para anggota PPKI telah siap untuk memulai diskusi. Para anggota PPKI bersilakan. Saya pikir kebebasan pers sangat penting, tapi juga perlu diatur agar tidak menimbulkan kekerasan. Saya setuju. Mungkin kita bisa menambahkan usulan yang membatasi kebebasan pers jika berhubungan dengan informasi negara atau hal-hal yang mengancam keamanan nasional. Tapi kita juga harus memastikan bahwa kebebasan pers tidak digunakan untuk memfitnah atau menyebarkan informasi palsu yang dapat merusak nama baik orang lain. Sangat baik. Ada yang ingin menambahkan? Saya setuju dengan apa yang sudah disebutkan. Tapi saya juga berpikir bahwa kebebasan pers harus dilindungi secara konstitusional agar tidak terjadi penindasan oleh pemerintah. Benar, mungkin kita bisa menambahkan usul yang melarang pemerintah untuk membatasi kebebasan pers tanpa alasan yang jelas dan objektif. Terima kasih, itu adalah ide yang bagus. Bagaimana dengan yang kedua? Bagaimana hak asasi manusia diatur dalam konstitusi kita? Saya pikir hak asasi manusia harus dilindungi secara konstitusional agar tidak
terjadi penindasan atau diskriminasi. Tapi kita harus memastikan bahwa hak asasi manusia tidak digunakan untuk merusak nilai keagamaan dan budaya kita. Baiklah, terima kasih atas semua ide yang sudah dibagikan. Apakah ada topik lain yang ingin dibahas? Tidak ada, Bu. Baiklah, terima kasih semuanya.